Selamat pagi adik-adik semua. Udah siap ibadah sekolah minggu? Wih, hebat, udah pada siap semua. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, langsung mau ajak kita semua berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan. Kami mau ibadah sekolah minggu. Tolong kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga menghafal ayat serta mengerjakan aktivitas. Tuhan yang pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau katakan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Segala puji syukur. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa scan QR Code yang ada di layar atau masukkan ke amplop dan kita bawa ketika kita sudah bisa ibadah lagi di gereja. Mari kita naikkan pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini.
Berkati papa mama yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu semua ajak adik-adik nyanyikan satu pujian Alkitab yang selalu kubaca. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh duduk tenang, mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati lause-lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi saya akan menemukan harta karun yang sangat berharga sekali. Hei anak-anak, kalian mau ikut gak dengan saya mencari harta karun yang berharga itu? Kalau mau, ayo kalian siap-siap ya. Sebentar lagi kita akan berangkat. Tapi tunggu dulu, saya mau memastikan di mana harta karun itu berada. Di seberang sini kah? Atau di seberang sana? Oh, sepertinya ada di sebelah sana tuh. Sudah siap semuanya? Ayo kita berangkat. Jangan ada yang ketinggalan ya. Ayo. Wah, di mana ya harta karun yang dicari Ibu Bajak Laut tadi? Yuk kita bantu cari. Apa ada di bawah lemari? Atau ada di kolong tempat tidur? Atau di mana ya? Oh, itu dia. Hore, hore, Lause menemukannya. Yuk kita buka. Apa kira-kira isinya ya? Oh, Alkitab. Jadi benda yang berharga itu adalah Alkitab. Kenapa Alkitab itu berharga? Karena Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ayo kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan surga. Ada dua cerita yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, kerajaan surga diumpamakan seperti harta terpendam di sebuah ladang. Waktu ada seorang yang menemukan harta terpendam itu, orang itu cepat-cepat menguburnya kembali di dalam ladang itu. Lalu dia pergi menjual seluruh hartanya. Kemudian dia membeli ladang tersebut bersama dengan harta yang terpendam di dalamnya. Orang itu bersukacita karena bisa menemukan harta terpendam tersebut. Meski ia kehilangan seluruh hartanya, tetapi ia memperoleh ganti, yaitu harta terpendam tersebut. Cerita yang kedua, kerajaan surga diumpamakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah yang sangat berharga baginya. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari satu kota ke kota yang lain demi mencari mutiara yang berharga itu.
Dan akhirnya mutiara yang indah yang dicarinya itu didapatnya. Apa yang dilakukan oleh pedagang itu? Pedagang itu pergi dan menjual seluruh hartanya, dan kemudian kembali untuk membeli mutiara yang indah dan yang sangat berharga tersebut. Anak-anak, tahukah kalian arti perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dan apa artinya buat kita? Kedua perumpamaan tersebut artinya sama. Harta yang terpendam dalam ladang dan mutiara indah yang sangat berharga itu adalah harta yang tersembunyi di dalam Alkitab. Semua cerita di dalam Alkitab, semua perintah dan janji-janji Tuhan adalah seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah di dalam Alkitab. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang indah itu? Pertama, kita harus rajin baca Alkitab. Alkitab itu berisi firman Tuhan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, kalian mendapatkan mutiara yang berharga. Kedua, kita harus kurangin nonton TV dan main game. Jangan malas berdoa dan beribadah. Kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang indah di dalam firman Tuhan, yang bisa membuat kita bersuka cita. Harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu menunjuk pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus rela mati buat kita yang percaya kepadanya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, mari kita lebih rajin membaca Alkitab, berdoa dan beribadah, karena itu yang Tuhan sukai. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan yang dipimpin oleh Lose Megan. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik semua, sekarang kita bakal ayat hafalan nih. Yuk ikutin Lause pakai gerakan juga ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Sekarang kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa beribadah ya Tuhan pada hari ini. Sekarang kami juga berdoa untuk selesai ibadah. Kiranya Engkau sertai aktivitas kami setelah ini ya Tuhan. Juga kiranya Engkau sertai kesehatan dari kami dan juga keluarga kami, teman-teman kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk mengerjakan aktivitas hari ini, kita memerlukan kertas origami, atau kertas biasa, boleh berwarna atau tidak, boleh juga karton bekas. Kemudian kita memerlukan lem, pensil, gunting, selembar tisu, dan sebuah piring. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat seperti kerang, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, langsung mau kasih lihat di bagian atas ini, kalian akan menuliskan ayat hafalan kita pada hari ini. Pertama, siapkan kertas kalian dan piring yang sudah disiapkan. Kita akan jiplak piring ini ke kertas tersebut. Kemudian, guntinglah lingkaran yang sudah terbentuk di kertas kalian. Ya, jadi gunting, ikutin garis ini. Nah, ini Lause sudah punya yang Lause sudah gunting. Kemudian
kita akan melipat lingkaran tersebut menjadi setengah lingkaran, kemudian lipatlah sekali lagi menjadi seperempat lingkaran. Nah, kita akan membuat motif kerang pada lingkaran ini. Caranya, kita akan gambar gelombang di sisi-sisi sebelah sini. Seperti ini. Kemudian adik-adik gunting mengikuti gelombang tersebut, ya. Hati-hati ya mengguntingnya. Setelah digunting, adik-adik boleh buka. Nah, kemudian adik-adik menulis ayat hafalan di sebelah atas dari kerang tersebut. Lause sudah menulis ayat hafalan Lause di seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat mutiaranya. Ambillah tisu kalian, kemudian kalian robek kecil aja, kemudian kalian remas-remas, dibuat menjadi seperti bola. Kita akan tempel mutiara ini pada kerang kita. Tada! Sudah jadi kerang kita. Selamat mencoba. Jangan lupa foto kalian dikumpulkan ke Lause kalian masing-masing. Sampai jumpa adik-adik.